Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan mempelajari tema 6 yaitu menuju masyarakat sehat dengan subtema 2 yaitu membangun masyarakat sejahtera. Hari ini kalian akan mempelajari materi mengenai menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Langsung saja kita mulai materinya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Ya. Jadi, diingat kembali materi mengenai teks non-fiksi pada minggu kemarin, pada hari Senin tepatnya, bahwa teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau kenyataan, hal yang memang benar-benar terjadi. Nah, contoh teks non-fiksi yaitu seperti berita, artikel, dan jurnal, ya. Nah, anak-anak, setiap kalian membaca teks, ya, seperti teks non-fiksi. Nah, teks itu memiliki beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama atau pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, jadi dalam setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama. Kalimat utama ini merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Nah, kalimat utama ini menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Langsung saja kita lanjutkan. Kalimat utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kalimat utama dapat berdiri sendiri. Ya, jadi kalimat utama itu kalimat yang tidak memerlukan penjelasan karena dia bisa berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Jadi kalimat utama yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Nah, ini sudah kalian pelajari. Ketika kalimat utama ada di awal paragraf disebutnya deduktif. Namun, terkadang kalimat utama ini berada di akhir paragraf atau induktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Nenden akan terangkan di slide selanjutnya. Kalimat utama, ingat, berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara terperinci karena bersifat umum, ya. Jadi bisa dikembangkan kembali. Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Berikutnya, contoh kalimat utama dalam paragraf. Di sini ada paragraf yaitu Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat hari libur. Dari paragraf di atas, maka diketahui gagasan utamanya adalah Rika rajin. Ya, gagasan utamanya Rika rajin. Kalimat utamanya di sini terletak di awal paragraf, yaitu Rika adalah anak yang rajin. Nah, sedangkan kalimat penjelasnya adalah kalimat yang berikutnya, yaitu dia selalu bangun pagi setiap harinya. Dia itu kata ganti Rika. Kemudian kalimat yang berikutnya, biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah.
Dan yang terakhir, bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat hari libur. Ya. Jadi itu contoh kalimat utama dalam paragraf. Bagaimana cara menemukan kalimat utama? Di sini Bu Denden akan menjelaskan cara cepat menemukan kalimat utama. Yang pertama kalian harus lakukan ketika ingin menemukan kalimat utama adalah membaca dulu ya teks yang akan ditentukan kalimat utamanya. Jadi ketika kalian akan menentukan atau menemukan kalimat utama, teksnya dibaca dulu ya. Dibacanya secara saksama ya, mendetail dari awal sampai akhir. Yang kedua, cari kalimat umumnya terlebih dahulu ya. Ingat, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum, jadi cari kalimat umumnya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama ini anak-anak yang paling terakhir cara cepatnya adalah menemukannya karena kalimat utama biasanya selalu terdapat di awal kalimat. Ya. Paling banyak, paling sering kalimat utama itu terdapat di awal kalimat. Kalimat pertama biasanya. Kalau bukan terdapat di kalimat pertama atau di awal paragraf, ya, dia adanya di akhir paragraf, ya. Nah, seperti itu. Jadi cara cepat menemukan kalimat utama. Di sini lihat kalian letak kalimat utama. Jadi kalimat utama berdasarkan posisinya itu ada 3, yaitu di awal, ya. Ingat saja awal rumusnya A, kemudian di belakang B, dan campuran. Maksud campuran di sini kalimat utamanya posisinya terletak di awal dan belakang atau awal dan akhir. Ya, jadi supaya cepat kalian memahaminya, kalimat utama itu ingat posisinya bisa A, B, C, di awal, di belakang, dan campuran atau awal dan akhir atau belakang kalimat, ya, belakang paragraf. Nah, maksudnya di sini ketika kalimat utama terletak di awal, dia anak-anak ya, cara menemukannya bagaimana? Mudah ya caranya. Ketika kalian membaca paragraf, kalian baca dulu kalimat keduanya. Jadi kalimat yang nomor 2-nya. Nah, jika kalimat yang nomor 2 di sini ya ada pengulangan dari kata-kata kalimat pertama, maka bisa dipastikan kalimat utamanya adalah kalimat nomor 1. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di kalimat berikutnya, di kalimat kedua itu ada kata hubung. Nah, kata hubung di sini seperti ini, itu, dan tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, kalimat utama yang terletak di awal itu pasti di kalimat berikutnya ada kata ganti seperti ia, mereka, dan nya. Jika letak kalimat utama ada di belakang atau di akhir paragraf, nah ini lebih mudah ya. Kalian lihat kalimat yang ada di akhir paragraf atau paling belakang, jika dia merupakan simpulan ya yang ditandai dengan adanya kata-kata oleh karena itu atau oki, kita singkat, oleh sebab itu atau osi ya. Kemudian jadi, kemudian bahwa atau maka. Nah, maka bisa dipastikan bahwa letak kalimat utamanya ada di belakang. Ya, jadi ketika kalian menemukan ciri-ciri seperti itu, ingat letak kalimat utamanya ada di belakang. Nah, dan terakhir campuran.
merupakan letak kalimat utamanya itu ada di awal dan akhir paragraf atau awal dan belakang, campuran A dan B. Ya. Nah, campuran ini merupakan gabungan dari letak kalimat utama di awal dan di belakang, yaitu kalian lihat dulu kalimat yang pertama apakah dia ada pengulangan kata-katanya, yang kedua ada kata hubung, yang ketiga ada kata ganti, dan di akhir paragrafnya apakah ada simpulan, ya. Nah, silakan kalian buka buku pena 6C halaman 33. Ya, di sana ada teks non fiksi yang berjudul Pelayanan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Mari kita praktikkan cara menemukan kalimat utama dari teks non fiksi dengan judul Pelayanan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Di sini ada 3 paragraf. Kalian baca, lihat, mulai dari paragraf yang pertama. Nah, lihat di sini, ya. Lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria, salah satunya yaitu sistem sanitasi yang baik. Pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi agar masyarakat terbiasa hidup sehat. Program ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sehat. Contohnya, membuang air besar di sungai dan membuang limbah pabrik sembarangan. Nah, kalian lihat, ya. Tadi Bu Nenden sudah menerangkan, ketika kalian menentukan kalimat utama harus dibaca dulu semuanya dengan saksama. Kita baca dulu per paragraf ya, supaya kita lebih fokus. Nah, kemudian ketika kalian menentukan kalimat utama itu, cari kalimat yang bersifat umum. Jika kalimat utamanya ada di awal, kalian baca kalimat yang kedua. Apakah ada pengulangan dari kalimat pertama? Lihat, pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi. Ya, lihat di sana. Sanitasi sudah disebutkan di kalimat yang pertama, ya, di awal kalimat. Jadi dia ada pengulangan. Betul kan? Nah, kemudian bisa dipastikan bahwa kalimat utama dari paragraf 1 adalah terletak di awal kalimat atau kalimat nomor 1, yaitu lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria. Salah satunya yaitu sistem sanitasi yang baik. Ya, mudah ini. Nah, terus kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Petugas kesehatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program sanitasi ini juga membutuhkan bantuan dari masyarakat, mulai dari perencanaan, dana, dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, kepala desa harus mengimbau warganya agar terus hidup sehat. Bentuk dari pelaksanaan sanitasi yang baik berupa adanya toilet umum, saluran air yang rapi, dan pengadaan tempat sampah di tempat-tempat tertentu. Selain itu, jadwal gotong royong membersihkan lingkungan juga perlu dibuat agar kebersihan tetap terjaga. Nah, di sini kalian cara menemukan kalimat utamanya masih sama seperti paragraf 1, yaitu mencari dulu kalimat yang bersifat umum. Ya. Kita mulai dari awal paragraf dulu. Kita lihat kalimat nomor 2. Apakah ada pengulangan? Apakah ada kata hubung? Ya. Atau apakah ada yang namanya ya kata ganti? Ya. Kalimat nomor 2, mulai dari perencanaan, dana, dan pelaksanaan di lapangan. Nah, selain itu, lihat, ada kata ganti, kalimat yang ketiga. Kalimat keempat juga sama, ya. Nah, kalimat kelima juga sama. Nah, di sini karena ada kata hubung, selain itu lagi, kemudian ada pengulangan, yaitu program sanitasi, sama seperti paragraf 1, maka kalimat utama di paragraf kedua adalah di awal paragraf atau kalimat nomor 1. Dan terakhir di paragraf 3, dengan adanya kerjasama antar sesama warga, maka masyarakat akan hidup sehat dan sejahtera. Lingkungan yang bersih akan membuat warganya hidup sehat, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dengan lingkungan yang sehat, maka kehidupan masyarakat pun akan semakin sejahtera. Lihat di sini, ya, di paragraf terakhir.
Nah, di sini kalimat utamanya apakah terletak di awal, di tengah, atau di akhir? Mari kita teliti, amati satu persatu. Di kalimat yang kedua, lingkungan yang bersih akan membuat warganya hidup sehat. Di sini ada pengulangan dari paragraf 1. Ya. Kemudian di kalimat ketiga juga dengan lingkungan yang sehat itu juga sama, ya. Ada pengulangan dari paragraf 1. Nah, jadi paragraf 3 di sini bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya adalah paragraf 3 ini terletak di awal kalimat, ya, di kalimat pertama. Dan teks non-fiksi dengan judul pelayanan sanitasi berbasis masyarakat ini berdasarkan letak paragrafnya termasuk berdasarkan letak kalimat utama, ya, di setiap paragrafnya adalah termasuk deduktif. Jadi seperti itu, mudah. Bagaimana misalnya jika kalimat utamanya terletak di akhir? Ingat, apabila kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, maka ada kesimpulan. Ada kata-kata oleh karena itu, ya, oleh sebab itu. Nah, kemudian ya, jadi kemudian ya ada kata-kata bahkan dan lain sebagainya, ya. Sekarang kalian silakan buka Bupena 6C halaman 39. Silakan kerjakan ayo berlatih, ya. Ayo berlatih. Di sana ada teks non fiksi mencegah penyakit dengan imunisasi. Kalian tolong kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5, ya. Dan untuk pengerjaannya dikerjakan di Bupena saja. Itu akan cukup, ya. Kemudian silakan hasil pekerjaannya kalian kirim secara pribadi via WhatsApp ke Bu Nenden. Bu Nenden tunggu sampai pukul 13, ya. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.